wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini merupakan suatu jalan yang dengannya akan dapat memudahkan seseorang untuk dapat memahami agama Allah, untuk dapat memahami agama Islam, untuk dapat benar dalam beragama, lurus dalam akidahnya. Yang dengan ilmu syar'i ini seorang akan dapat membedakan yang mana tauhid. Dengan ilmu syar'i seseorang akan dapat mengetahui macam-macam kesyirikan sehingga dia dapat menjauhinya. Oleh sebab itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya melalui hadis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau, senantiasa berupaya meniti jalan sunnah ini hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan dars kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah li Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab ini, ada baiknya sedikit kita merenung sejenak tentang hari-hari yang baru saja kita lewati pada bulan Ramadan ini. Kita masih berada pada bulan Syawal, bahkan masih pertengahan bulan Syawal, artinya bulan Ramadan ini masih baru kita lewati. Bulan yang dimana Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kita semuanya mendekatkan diri kepadanya, untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk berpuasa, untuk bersedekah, untuk mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Allah berikan kemudahan yang pada bulan tersebut, bulan Ramadan yang baru saja kita lalui ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala buka baginya pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu pada bulan tersebut. Di sini kami ingin mengingatkan jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan memberkahi antum semuanya, bahwasanya jangan biarkan kenikmatan yang baru kita rasakan tersebut, yang masih segar di ingatan kita ini, kita hilangkan, kita tinggalkan seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang hanya mengenal Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan saja. Kita masih
ngiang-ngiang dalam benak kita bagaimana nikmatnya kita sholat malam, ya tidak? Baru sekali. Sholat tarawih subhanallah 11 rakaat, ada yang lebih. Ya Masya Allah, nikmat malam-malam tidak tidur tahan. Ya, nikmat, terasa sekali kenikmatan dalam dada-dada kita. Membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz perharinya, sehingga diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dapat khatam Al-Quran 1 bulan. Ada yang khatamnya 1 kali, ada yang 2 kali. Alhamdulillah, terasa dalam diri kita peningkatan iman, terasa manisnya Islam. Maka inilah yang kita katakan tadi, jangan kita biarkan kenikmatan itu hilang begitu saja. Ini mumpung masih baru, antum ingat-ingat tuh masih enak. Dan masih baru sekali. Bagaimana kita kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu merasakan nikmatnya beriktikaf. Mengkhususkan diri kita kepada Rabbuna, kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Kita tinggalkan keluarga kita, sebagian meninggalkan, ada yang itikaf ya 10 hari tidak pulang-pulang di masjid full. Subhanallah. Ada yang malam harinya dia tinggalkan anak istrinya. Kemana? Pergi ke masjid beriktikaf mencari malam Lailatul Qadar, mencari rahmat Allah Azza wa Jalla, mencari cinta Allah. Nikmat sekali rasanya. Maka jangan kita sia-siakan kenikmatan yang telah kita rasakan tersebut. Dengan kita apa? Dengan kita tinggalkan semuanya setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Dan tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi. Dan tentu orang-orang yang merugi itu adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Dan dikhawatirkan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang amal solehnya, puasanya dahulu pada bulan Ramadan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia dapati dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga saja. Dan para ulama menjelaskan di antara orang tersebut yang puasanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang amalnya terputus sewaktu mereka meninggalkan bulan Ramadan. Mereka membawakan firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi dan dia bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan pahala terbaik yaitu berupa surga, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan urusannya. Ya Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya, para ulama menjelaskan apa? Seorang yang amal solehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendatangkan amal soleh yang lainnya. Artinya orang yang puasanya diterima, maka puasanya tidak akan hanya terhenti pada bulan Ramadan saja. Bulan Syawal dia terus berpuasa dengan puasa-puasa sunnah tentunya. Ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang utamanya Nabi yang mulia SAW katakan apa? Bagaikan puasa setahun penuh. Ya. Kalau udah puasa 30 hari 1 bulan, ya, pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka bagaikan puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid. Dia kerjakan puasa tersebut, tidak hanya terputus puasanya hanya pada bulan Ramadan saja. Begitu juga dengan sholat malam. Dia yang sudah terbiasa sholat malam, sholat tarawih pada bulan Ramadan, selesai Ramadan, sholat malamnya masih dia kerjakan, masih tetap dijaga tahajudnya, dijaga sholat witirnya. Begitu juga dengan bacaan Qur'annya, tidak selesai Ramadan Qur'annya ditutup, masukkan lemari, lemarinya dikunci, udah selesai, sampai jumpa lagi tahun depan gitu. Tidak seperti itu. Akan tapi apa? Tetap dia baca Al-Quran. Selesai Ramadan dia baca Quran tetap. Sedekahnya pun tetap. Ya, masih terus berjalan amal soleh tersebut. Ya. Inilah indikasi
dari amal soleh tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amal solehnya masih terus berlanjut dan tidak hanya terhenti pada bulan Ramadan saja. Dia tidak mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja, akan tapi pada bulan-bulan yang selanjutnya. Inilah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dalam puasanya tersebut. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dia beriman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah Taala akan hapuskan dosa-dosanya pada masa yang lalu. Tapi tidak semuanya mendapatkan ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Indikasinya tadi sebagaimana yang telah kita sampaikan. Dia mendapatkan kemenangan yang besar. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau yang tidak dapat ampunan, dia orang yang merugi tadi. Yang bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ba'uda liman adraka Ramadan, celakalah bagi mereka yang menjumpai bulan Ramadan, walam yughfarlah, akan tapi sewaktu dia keluar dari bulan Ramadan ini, dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berjumpa Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, ternyata selesai Ramadan belum diampunkan dosa-dosanya. Taunya dari mana? Orang tersebut tidak diterima tadi, amalannya terputus, dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Makanya di sini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya untuk apa? Untuk senantiasa istiqomah. Kita tadi telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kenikmatan itu berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Terus kita dekatkan diri kepada Allah. Terus mengerjakan amal-amalan soleh. Semoga dengannya Allah Taala tadi menerima amal-amalan soleh kita pada bulan Ramadan tersebut. Ini indikasinya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuki pembahasan kita dalam kitab Ushul Sunnah ini, yang mana ini merupakan pertemuan yang kedua setelah liburan, setelah libur Ramadan dan Idul Fitri. Ini kita baru masuk kembali, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang sebelumnya hari Rabu kemarin. Di sini jamaah yang Allah Azza wa Jalla disebutkan bahwasanya, ini sedikit review pertemuan yang sebelumnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang meyakini bahwasanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang baik. Mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang soleh, yang memiliki keutamaan, orang-orang baik semuanya, para sahabat Nabi itu. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Falyanzur man yukhaliluh, maka hendaklah dia perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Lalu bagaimana bisa dikatakan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memiliki teman-teman dekat orang yang buruk-buruk? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah orang yang terbaik, manusia terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik lagi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat semuanya. Lalu apakah mungkin manusia terbaik ini temannya adalah orang-orang buruk? Tidak mungkin jamaah. Ini tidaklah keluar melainkan hanya dari mulut-mulut orang yang ada penyakit saja dalam hati-hati mereka. Mereka menuduh para sahabat dengan tuduhan yang tidak-tidak. Bahkan mereka melaknat para sahabat. Ini kita ingatkan terus kepada diri kita, kepada keluarga kita, untuk apa? Untuk mewaspadai orang-orang yang semisal ini. Orang-orang yang mereka senantiasa melaknat sahabat Nabi,
melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman dan para sahabat yang lainnya ridwanullahu alaihim jami'an. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah dalam Quran surah Taubah ayat 100 Allah Taala mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah Taala ridho dengan mereka ini para sahabat, dan mereka pun ridho dengan Allah. Lalu bagaimana Allah bisa ridho dengan orang-orang yang kata mereka dilaknat? Tidak mungkin Allah ridho. Para sahabat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Para sahabat ini harus kita tanamkan betul-betul dalam diri kita, dalam dada-dada kita. Kita wasiatkan kepada anak keturunan kita. Bukankah Allah Taala mengatakan tentang orang-orang muhajirin dalam Quran surah Al-Hasr ayat 8? Allah Taala mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, ya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang fakir dari golongan muhajirin, yang mana mereka ini diusir dari kampung-kampung mereka. Wa amwalihim, dan juga dari harta-harta mereka. Mereka tinggalkan kota mereka Madinah, Makkah menuju ke Madinah. Orang-orang muhajirin ini, mereka bukan tidak punya harta awalnya. Mereka memiliki harta, ya, tapi harta mereka di Mekah mereka tinggalkan. Mereka pergi hijrah, makanya dinamakan dengan muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah, mengikuti instruksi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diusir dari Mekah ini. Mereka tinggalkan tanah air mereka, mereka tinggalkan harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Mereka tinggalkan harta mereka, tinggalkan tanah air mereka untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Ini orang-orang muhajirin. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang benar keimanannya. Ini orang-orang muhajirin dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang utama. Begitu juga dengan orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Ya, orang-orang Ansar ini mencintai orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan kalian tidak akan dapati pada diri bahkan mereka dalam keadaan sulit. Dia susah, akan tapi apa? Sahabatnya dulu dari golongan muhajirin yang dia utamakan, dia bantu. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah. Ya. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekiran, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, faulaika humul muflihun. Nah, ini orang-orang Ansar. Ya, orang-orang Ansar, para sahabat Nabi dari golongan muhajirin dan Ansar. Artinya mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang baik semuanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah pada masaku, kata Nabi yang mulia SAW. Siapa manusia yang hidup pada masa Nabi? Yaitu para sahabat.
Orang-orang beriman pada masa itu adalah para sahabat. Ya, maka sahabatnya adalah orang-orang yang terbaik kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tabaraka wa taala ridha kepada mereka. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang sukses. Ya. Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang terbaik. Maka bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwasanya para sahabat ini dilaknat gitu kan? Ini subhanallah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, bertentangan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya. Ini para sahabat, orang-orang yang utama, orang-orang yang memiliki keutamaan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini adalah akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa anna as-sahabata laisu fi darajatin wahidah. Kemudian disebutkan bahwasanya sesungguhnya para sahabat, kita tadi telah sepakat bahwasanya sahabatnya adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang Allah ridho kepada mereka. Mereka juga dikatakan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, bahkan mereka hijrah. Ya, ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Akan tapi para sahabat ini tidaklah mereka memiliki kedudukan yang sama semuanya. Ya, wa innas sahabata laisu fi darajatin wahidah. Tidak semua kedudukannya sama, tidak. Tidak semuanya keimanannya sama, tidak jamaah yang milik Allah Azza wa Jalla. Bal innahum yatafadhalun. Akan tapi para sahabat ini, ya, mereka ada yang lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, ada yang lebih afdol dari yang lainnya. Bertingkat-tingkat para sahabat ini. Walaupun secara umum dikatakan sahabat ini semuanya orang-orang yang baik. Secara umum para sahabat ini adalah orang-orang yang soleh. Akan tapi tingkat kebaikannya ini bertingkat-tingkat, tidak satu kedudukan. Yang mana kata para ulama banyak kriterianya yang menjadikan kenapa mereka ini ya tidak sama kedudukannya. Di antaranya adalah dari sisi dahulunya mereka masuk dalam agama Islam. Siapa yang lebih dulu masuk dalam agama Islam, maka lebih mulia dari para sahabat ini. Kan tidak semuanya waktu diseru masuk Islam semuanya, kan tidak. Ya, ada yang sewaktu diseru langsung masuk Islam. Ada yang nanti setelah Mekah ditaklukkan baru masuk Islam. Ya. Dan mereka semuanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, orang-orang yang mulia. Ya, min haitsu, dari sisi ya masuknya mereka dalam agama Islam, ini juga telah menjadikan derajat mereka berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari sisi kuatul iman, dari sisi mantap seperti Abu Bakar, enggak. Dari sisi datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya mereka itu adalah qadi gitu kan, tidak semuanya. Tidak semua mereka itu orang-orang yang berfatwa, tidak semuanya mereka berdakwah. Makanya Rasul yang mulia SAW, ya, tidak semuanya, dalam arti tidak semua berdakwah di sini adalah tidak semuanya mereka itu adalah dai yang diutus untuk berdakwah. Semuanya wajib berdakwah. Berdakwah kepada orang sekitarnya, kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, na'am. Tapi tidak semuanya diutus untuk berdakwah. Sebagaimana halnya Mu'adz bin Jabal yang diutus Nabi yang mulia SAW, ya, untuk berdakwah ke Yaman misalnya. Dipilih oleh Nabi yang mulia SAW. Oh, ini ada dai-nya. Oh, ini ada yang jago kalau perang si fulan. Oh, ini yang jago untuk dalam mengatur tata kenegaraan. Oh, ini yang pinter dagang. Ya. Masing-masing mereka, walaupun mereka secara umum adalah orang-orang yang soleh semuanya. Ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang utama. Nah, kan tapi tadi mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda.
Ya, tergantung dari kuatnya iman mereka, dahulunya mereka masuk dalam Islam, kejuhudan mereka, bagaimana dekatnya mereka mempelajari agama Islam, bagaimana dekatnya mereka dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengambil apa yang ada dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, ya, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Maka nanti para sahabatnya akan bertingkat-tingkat. Wa afdalu hadhil ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman. Dan yang paling afdol, yang paling utama, ya, dari umat ini setelah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya, kama ja'at fin nusus, sebagaimana hal ini datang padanya banyak sekali dalil. Ya, nas-nas yang menjelaskan tentang ini banyak sekali. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, ya, ridwanullah alaihim jami'an. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari hal ini. Tidak ada sahabat yang mengatakan bahwasanya atau tidak setuju sewaktu dikatakan Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, gitu. Tidak ada. Tidak ada yang mengingkarinya. Semua sepakat. Makanya setelah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang diangkat menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, begitu juga semuanya sepakat. Habis Abu Bakar ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sepakat semuanya. Setelah itu Utsman. Ya. Kemudian muallif rahimahullahu taala anhu, yaitu Imam Ahmad, summa ba'da haula'i tsalatsah ashabus syura al-khamsah. Kemudian siapa yang paling utama lagi setelah mereka bertiga ini, setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan yang paling utama setelah tiga orang yang mulia tadi adalah ashabu syura. Ya, ashabu syura. Ashabus syura al-khamsah, yang 5 katanya. Ali bin Abi Thalib, wa Talhah, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'id ibn Abi Waqqas, kulluhum ya. Kemudian setelah itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian Talhah, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Abi Waqqas. Semua mereka adalah imam dari imam kaum muslimin. Ya. Mereka semuanya berhak untuk menjadi, ya, menjadi apa? Menjadi imam, menjadi pemimpin, jadi khilafah. Ini kata Imam Ahmad. Artinya ini urutan yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Asyura, ya, adalah ungkapan dari secara bahasa itu artinya musyawarah, gitu. Musyawarah yang mana mereka ini dipilih oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebelum wafatnya Umar, ya, untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Ya, ini adalah ashabus syura. Kemudian berkata Syekh Ibrahim rahimahullahu ta'ala anhu, wa ashabus syura hum sittatun nafar. Ashabus syura ini mereka ada 6 orang.
Ya, yang mana mereka ini yang diwasiatkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wahum Utsman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'id ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zubair. Ya. Fa'ulai Abdurrahman ibn Auf wa Talhah wa Zubair wa Sa'id ibn Abi Waqqas. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ahmad kenapa hanya 5 saja? Ya karena Utsman sudah termasuk dalam apa yang disebutkan sebelumnya. Makanya ditambahkan dengan Utsman jadi 6. Ya. Thumma ba'da haula'i thalatha ashabus syura al-khamsah wa ashabus syura 6, walakin taqdimul Utsman ma'a man dzakara fadluhum wa annahu ba'da syaikhaini fi fadli thumma baqiyal khamsah ba'dahu. Muallif di sini rahimahullah taala mengatakan, ya sewaktu Imam Ahmad mengatakan kemudian setelahnya adalah ashabus syura, ya dari sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan. Kemudian setelahnya, ya kata kemudian setelahnya adalah ashabus syura yang 5. Padahal sesungguhnya kata Syekh Ibrahim, ashabus syura itu ada 6. Sesungguhnya ashabus syura yang diisyaratkan oleh Umar itu ada 6. Akan tapi disebutkan 5 dikarenakan Utsman sudah masuk pada apa yang dikatakan sebelumnya. Ya, Utsman telah masuk pada apa yang dikatakan sebelumnya sewaktu beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan manusia yang utama setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi Utsman telah masuk. Ma'aman dzakara, ya sewaktu menjelaskan keutamaan Syaikhain, yaitu 2 syekh yang mulia tadi, Abu Bakar dan Umar. Nah, di sana juga ada penjelasan tentang Utsman. Makanya di sini tersisalah hanya 5 saja yang dikatakan oleh Imam Ahmad di sini. Harusnya ada 6 tadi. Ya. Coba Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas. Dan wa bihadza istadalla Imam Ahmad fi taqdimi Ali radhiyallahu anhu. Ya, oleh sebab itu an ba'di Utsman radhiyallahu anhu. Dan di sini juga ya muallif ini setelah yang 3 tadi, maka beliau mengatakan setelah Utsman yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini sesuai dengan apa urutan kekhilafahan yang ada, ya, yang disebut sebagai apa khulafa Rasyidin. Ya, sebagai khulafa Rasyidin. Yang mana Nabi yang mulia SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan ikuti pula lah sunnah khulafa Rasyidin. Siapa khulafa Rasyidin? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya, ini adalah khulafa Rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Artinya pegang erat sunnah tersebut. Ya, sampai disuruh kita gigit sunnah itu dengan gigi geraham kita. Kenapa? Karena akan ada orang-orang yang berupaya untuk apa? Untuk mengambilnya dari kaum muslimin. Ya, mereka ingin mengubah-ubah agama Allah Azza wa Jalla.
apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin mengubah-ubahnya. Ya, akan tapi ya Ashabus Syura ini, ya Ashabus Syura yang 6 tadi, yang 5 ya kalau misalnya setelah 6 ini kan termasuk Utsman. Kemudian setelah Utsman Ali, sisanya 4. Dan mereka semua ini juga disebut sebagai imam kaum muslimin. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat yang utama. Yang mana mereka semuanya ya berhak untuk menjadi khilafah. Ya, berhak untuk menjadi imam kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang telah dipilih oleh Umar radhiyallahu taala anhu ini. Kulluhum imam fil ilmi wal amali. Semua mereka adalah imam, pemimpin. Ya, baik itu dalam keilmuan, begitu juga dari sisi amalan. Dan mereka ini ya salihul imamah wa siyasatin nas. Dan mereka ini semuanya berhak ya untuk mendapatkan imamah, kekuasaan, ya khilafah. Mereka berhak. Artinya semuanya adalah imam-imam kaum muslimin. Fahaula afdal nas ba'dal khulafa'ir rasyidin. Dan mereka adalah afdal, ya sebaik-baiknya manusia setelah khulafa rasyidin, ya Ashabus Syura ini. Dan khulafaur rasyidin adalah khulafaul arba'ah. Yang juga kita sebutkan tadi, khulafaur rasyidin adalah khalifah yang 4, yakni Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini adalah khulafaur rasyidin, ya 4 khulafaur rasyidin. Dan tartib mereka ini, urutan keutamaan mereka ini dalam hal keutamaan katartibihim fil khilafah, sebagaimana urutan mereka dalam hal ya khilafah. Artinya siapa yang lebih utama dari 4 khulafaur rasyidin ini, ya sebagaimana tartib mereka, urutan mereka dalam hal kekhilafahan. Artinya yang paling utama siapa? Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar siapa yang lebih utama? Yang lebih utama, yang paling utama setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian setelah Umar siapa yang lebih utama? Utsman. Ya, makanya Utsman diangkat menjadi khilafah ya setelah Umar. Ya, jadi khilafah setelah Umar. Kemudian setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, yang diangkat menjadi khilafah yang keempat. Waman angkara, dan barang siapa yang mengingkari khilafah, ya, yang tidak mengakui kekhilafahan khulafaur rasyidin ini, yang 4 ini, fahuwa mubtadi, maka mereka adalah ahlul bidah. Ya. Di sini Syekh Ibrahim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Barang siapa yang tidak ngakui, ya dia tidak benar nih, bukan khulafaur rasyidin itu yang pertama bukan Abu Bakar, harusnya misalnya Thalhah katanya kan, harusnya Ali, harusnya fulan, harusnya fulan. Ya maka kata Syekh rahimahullah, ini orang tidak benar. Kenapa? Karena dia mengingkari apa yang disepakati oleh para sahabat. Ya, para sahabat sepakat. Ya, tidak ada yang mengingkari Abu Bakar sewaktu menjadi khalifah. Ya, Umar, Utsman, sepakat para sahabat. Ya, maka barang siapa yang mengingkari urutan ya khilafah ini, maka mereka adalah mubtadi'. Karena sungguhnya mereka adalah ya khilafah setelah Nabi yang mulia SAW, dan mereka adalah sahabat-sahabat dekatnya Nabi yang mulia SAW, dan mereka adalah orang-orang yang
terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jamaah yang mulia Allah azza wajalla. Ya. Yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, dalam akidah kita. Jangan sampai itu ada rasa benci dengan para sahabat. Ya, jangan sampai ada rasa apa? Rasa ini kok sahabat seperti ini ya, kenapa mereka sampai bunuh-bunuhan? Kenapa mereka ya udah. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Udah selesai. Ya. Alhamdulillah Allah tabaraka wa taala selamatkan pedang-pedang kita dari darah-darah mereka. Dari darah-darah para sahabat. Maka jangan kotori lisan kita dengan apa? Dengan mencaci mereka. Ya, udah. Ya, alhamdulillah. Ya, adapun yang terjadi di antara mereka ini adalah masalah apa? Masalah khilaf. Ya, masalah ijtihadiyah. Udah. Ya, kita husnuzon aja, apa susahnya? Ya. Yang pasti mereka adalah orang-orang yang utama yang Allah tabaraka wa taala katakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Yang Nabi yang mulia SAW katakan apa? Mereka adalah khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Manusia terbaik itu Nabi yang mulia SAW, sudah selesai. Ya, maka kalau ada orang-orang yang mengindikasikan, mengajak, ini tahu enggak? Ya, Umar itu kayak gini katanya kan, dia memukul ya anak Nabi, dia menyakiti ya anak Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyakiti ini gitu kan. Ini maksudnya apa? Antum ingin apa? Ingin kami membenci Umar? Ya udah, antum tinggalkan orang semacam ini. Ya, tinggalkan. Kenapa? Bahaya nih orang-orang kayak gini. Ya. Dia ingin apa? Ingin mengajak kita membenci para sahabat. Tidak mungkin jamaah. Rasul yang mulia SAW sahabatnya orang-orang buruk itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ceritanya? Kita saja tidak mau berteman dengan orang-orang yang jelek gitu kan. Ya, kita aja tidak mau berteman dengan orang-orang yang buruk. Lalu bagaimana bisa Muhammad SAW teman-temannya adalah orang-orang jahat? Ya, orang-orang yang dilaknat. Ini kan udah jelas sekali, akal mana yang bisa terima kecuali akal-akal yang ada kerusakan padanya gitu ya. Ya. Ini ya harus benar-benar kita jaga. Karena tadi pemahaman seperti ini sudah mulai apa? Mulai banyak di masyarakat. Ya. Ditanamkan lewat apa? Lewat film-film, lewat buku-buku. Ya, mereka apa? Putarbalikkan fakta yang ada. Mereka bikin seolah-olah apa? Para sahabat itu adalah orang-orang yang buruk. Ya, nanti baru diserangnya Umar, diserangnya Abu Bakar. Dan ini tadi bertahap. Setan itu kan bertahap ya. Tidak langsung sekaligus, tidak berani mereka katakan langsung Umar ini seperti ini di tengah-tengah Ahlussunnah seperti sekarang ini. Ya, habis mereka gitu kan. Tapi tadi bertahap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, maka hendaklah kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan kita ya, jadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang senantiasa ya cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada apa? Kepada para sahabatnya. Ya, dan cinta kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan cinta kita kepada mereka, gitu kan. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak jadikan rasa dengki pada dada-dada kita kepada mereka, ya, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mendahului kita dari sisi keimanan. Ya, makanya sering-sering berdoa, ya, memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, mohon kepada Allah, minta apa? Ampunan kepada Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa apa? Saudara-saudaraku yang telah mendahuliku dalam apa? Keimanan. Ya, doakan. Para sahabat Muhajirin dan Ansar adalah orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Mohonkan ampunan untuk diri kita dan untuk mereka. Ya, mereka berdosa, ada dosanya. Kita tidak katakan para sahabat itu maksum, jemaah. Ya, kita tidak gulu, tidak berlebihan. Ya, tidak ada orang yang maksum kecuali para nabi. Kalau nabi salah diingatkan. Sahabat manusia.
Ya. Mereka berdosa sebagaimana kita berdosa. Tapi apabila dibandingkan antara kebaikan mereka dengan kesalahan mereka itu tidak ada apa-apanya. Kesalahannya sedikit sekali. Ya, dibandingkan dengan keutamaan dan jasa-jasa mereka yang sangat besar, membela dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membela agama Islam, membela agama Allah azza wa jalla. Makanya kita doakan, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan kita mohon kepada Allah jangan sampai ada rasa dengki, rasa benci dalam diri kita kepada orang-orang yang beriman. Ya, kepada saudara-saudara kita, baik itu orang-orang beriman yang hidup semasa dengan kita dan orang-orang yang beriman yang mendahului kita. Ya, kita berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ya, mohon kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala tidak jadikan kebencian ada pada diri kita kepada mereka. Ya, ini doa luar biasa, jangan pernah dianggap remeh. Ya. Bisa jadi dengan doa ini Allah tabaraka wa taala selamatkan hati-hati kita dari rasa-rasa suuzon, rasa buruk sangka kita kepada para sahabat. Ya. Karena tadi kita katakan fitnah luar biasa. Dan mereka musuh-musuh Islam itu ingin menyerang Nabi yang mulia SAW langsung tidak berani, maka mereka serang sahabat-sahabatnya. Karena agama ini tidak akan sampai kepada kita kalau tidak melalui perantara para sahabat. Ya kan? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para a'immah, barulah sampai kepada kita. Ya kalau ini jalurnya mau dipotong, ya udah, putus agama. Ya. Lalu mengambil dari siapa kalau bukan dari para sahabat? Ya. Mereka ingin menyerang agama Islam. Ya, ini hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Makanya kita katakan tadi banyak-banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai ada rasa benci kita kepada para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Nah, merasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah azza wa jalla dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah tabaraka wa taala ya ampunkan dosa kita, dan Allah tabaraka wa taala ampunkan dosa orang-orang yang beriman yang hidup ya bersama kita dan yang hidup sebelum kita. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala juga berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, ya, yang sedang dianiaya, yang sedang diuji oleh Allah azza wa jalla fi kulli makan wa fi kulli zaman, di setiap tempat dan di setiap masa. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan mereka karena doa itu merupakan ya silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman. Mungkin kita tidak semua bisa membantu dalam sisi materi, ya, apalagi mau pergi bantu ke Palestina sana tidak bisa gitu ya, baru mau pergi udah habis gitu kan. Ya udah, kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Yang doa itu pasti akan sampai kepada mereka. Ya, kita juga berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah tabaraka wa taala terima amal-amal soleh kita. Mohon kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala terima solat kita, agar Allah terima puasa kita. Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa illam taghfir lana